Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Perkenalkan, nama saya Diana Setiawati. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Psikologi UGM. Kali ini kita akan membahas tentang ketahanan keluarga di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Bapak Ibu, ini adalah masa yang berat bagi kita semua gitu ya. Secara global seluruh dunia merasakan hal yang sama, dan juga bahwa sebenarnya kalau dalam kajian penguatan keluarga, kita meyakini bahwa segala sesuatu itu berawal atau berakhir dalam keluarga. Semua masalah itu baik berawal maupun berakhir di dalam keluarga. Nah, kali ini pada situasi pandemi ini awalnya bukan di keluarga tapi akhirnya ada di keluarga. Artinya keluarga mendapatkan dampak dari situasi ini begitu. Nah, pada akhirnya semua orang harus tinggal di rumah, kemudian harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, terus kemudian harus Ramadan dari rumah, mengalami hal-hal yang sebelumnya itu menjadi ya tidak kita bayangkan atau belum kita rasakan dalam sejarah hidup kita gitu. Nah, sebagai keluarga Bapak Ibu, sebenarnya situasi sekarang ini adalah situasi yang sangat positif kalau kita mau melihat dari perspektif penguatan keluarga. Karena apa? Karena apa-apa yang kita perdebatkan di dalam misalnya perjuangan untuk yang menomorsatukan keluarga di dalam setting kebijakan maupun di dalam misalnya kebijakan di tempat kerja, itu yang kita bicarakan adalah bagaimana agar keluarga itu tidak tertinggal di belakang meskipun bapak ibunya itu bekerja untuk perusahaan atau untuk pemerintahan atau untuk sektor-sektor lain. Itu bagaimana keluarga itu tetap tumbuh optimal bersama anak-anak, tumbuh optimal di bawah asuhan keluarganya, dan itu yang selama ini sangat berat. Nah, pada masa ini kita justru diberi kesempatan oleh Allah ya untuk bersama terus dengan keluarga kita. Kalau ayah ibu yang seharusnya memberikan pendidikan utama pada anak-anak, kemudian diberi kesempatan untuk itu. Nah, hal yang kita perdebatkan itu namanya work from home. Ini sudah lama kita perdebatkan bagaimana ibu-ibu misalnya yang punya anak kecil tuh boleh work from home, apakah mungkin? Nah, ternyata kita sekarang diberi waktu, diberi masa oleh Allah untuk uji coba hal-hal yang
yang selama ini diperdebatkan banyak orang begitu. Nah, memang betul banyak sekali tantangan juga yang kita rasakan gitu ya, dan banyak hal yang mungkin kami ini kebetulan saya merunning namanya Center for Public Mental Health, pusat kajian kesehatan jiwa masyarakat di Fakultas Psikologi UGM. Itu kami mengadakan diskusi, sharing session dengan ribuan, bahkan mungkin lebih dari 9.000 orang yang sudah diskusi dengan kami. Itu banyak sekali pertanyaan tentang misalnya bagaimana cara membagi waktu untuk dengan keluarga dan pekerjaan misalnya. Saya tidak bisa multitasking, melakukan pekerjaan sambil ngomong anak, gimana caranya? Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian banyak sekali berulang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, secara general seperti ini, bahwa kadang-kadang kita itu membatasi diri kita dengan istilah saya tidak bisa gitu ya. Jadi saya tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan tapi juga harus mengasuh anak. Saya tidak bisa mengurus ini sambil mengurus itu misalnya. Nah, hal-hal itu memang kemudian membatasi kita sehingga kita kaget gitu ya. Misalnya keluarga yang bekerja setiap hari anaknya dititipkan, tiba-tiba penitipan sekarang libur, terus tahu-tahu harus bekerja di rumah, anak-anak juga harus di rumah gitu. Nah, ternyata sebenarnya gitu ya, kalau kita mau lihat dari sudut pandang lain, manusia itu sebenarnya bisa push the limit gitu ya. Manusia itu sebenarnya bisa ketika keadaan itu memaksa gitu ya, itu sebenarnya bisa mengeluarkan kemampuan-kemampuan tersembunyi gitu ya. Mungkin sebelumnya orang berpikir saya nggak bisa multitasking, saya nggak bisa mendidik anak sambil bekerja dan sebagainya. Tapi justru inilah kesempatan di mana kita ditantang oleh Allah gitu ya, oleh keadaan untuk bisa memanfaatkan ini secara positif. Nah, caranya gimana? Tentu saja dengan cara ya kita harus adaptasi, kita harus menemukan ritme, kita harus membuat anak-anak kita lebih mandiri, kita harus lebih banyak berdiskusi dengan keluarga dan sebagainya. Nah, itu di antara hal-hal yang menjadi isu. Hal-hal lain adalah tentang kebersamaan ternyata tidak selalu menyenangkan begitu ya misalnya. Nah, itu hal-hal yang akan kita bahas sedikit di dalam waktu yang sore hari ini yang mungkin cukup singkat begitu ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana keluarga yang tangguh itu di dalam klip berikutnya agar tidak terlalu panjang. Nah, bicara tentang keluarga yang tangguh itu ya, sebenarnya ada beberapa karakter atau kualitas yang ini namanya International Family Strength Model karena diteliti oleh profesor namanya John Dufresne, sahabat kami. Beliau sudah meneliti ini di lebih dari 40 negara selama lebih dari 30 tahun tentang bagaimana sih membangun keluarga yang tangguh, dan ternyata di banyak benua, di banyak culture itu ditemukan hal yang sama, yaitu untuk membangun keluarga yang tangguh itu diperlukan karakter atau kualitas 6 hal gitu. Yang pertama apresiasi dan afeksi satu sama lain, yang kedua komunikasi positif, yang ketiga komitmen pada keluarga, yang keempat menikmati dan menghabiskan waktu bersama, yang kelima perasaan kesejahteraan spiritual dan berbagi nilai, yang keenam kemampuan untuk mengatur stres dan krisis secara efektif. Nah, apa itu apresiasi dan afeksi? Jadi keluarga yang tangguh itu secara kadang-kadang kita berpikir orang nggak perlu tuh kita mengungkapkan sayang, cinta pada keluarga. Mereka udah tahu. Ternyata secara reguler itu perlu untuk terus dikatakan, diperbaiki untuk membangun afeksi di dalam keluarga juga. Karena sebenarnya menurut William James gitu ya, orang itu yang
keinginan terdalamnya itu keinginan untuk diapresiasi. Misalnya menerima ucapan terima kasih, menerima ucapan yang positif gitu ya dari anggota keluarga lain. Itu sangat membesarkan hati mereka. Jadi itu nanti hubungannya dengan yang kedua yaitu komunikasi positif. Komunikasi positif itu menjadi fondasi di dalam keluarga, membangun keluarga yang tangguh. Karena apa? Karena kalau orang itu di dalam otak kita itu ada namanya mirror neuron, di mana kita itu sebenarnya suka meniru orang lain. Nah, kalau kita dalam anggota keluarga itu ada berkomunikasi positif, maka anggota keluarga lain akan mencontoh. Begitu ada anggota keluarga yang suka ngomong jelek, suka membuat orang lain negatif, maka yang lain juga akan meniru. Jadi situasi akan menjadi negatif begitu. Jadi komunikasi positif itu menjadi kunci utama. Yang ketiga adalah komitmen pada keluarga. Sering kita ditantang ya untuk membuktikan komitmen pada keluarga itu ketika misalnya kerjaan banyak sekali di kantor, di luar, sementara kemudian kita menomorduakan keluarga dan sebagainya. Nah, padahal keluarga yang tangguh itu harus dibangun dari komitmen bahwa keluarga itu adalah urusan nomor satu, meskipun pekerjaan juga nomor satu. Artinya begitu kita sampai di rumah, ya kita harus hadir untuk anak-anak kita, harus mendidik mereka, karena kunci utama dari pendidikan itu sebenarnya dari keluarga. Kami sudah meneliti anak-anak kelitih, pelaku kelitih yang membunuh gitu ya. Kita mengikuti keluarga yang ternyata ada kesamaan di antara anak-anak yang membunuh ini. Mereka itu memiliki keluarga-keluarga yang tidak berkomitmen. Ayahnya hidup tapi tidak berkomitmen terhadap keluarganya, tidak terlibat dalam pengasuhan, tidak ada nilai-nilai di dalam keluarga. Nah itu makanya ini adalah saat penting untuk menunjukkan komitmen kita kepada keluarga gitu ya, kembali pada keluarga. Yang keempat adalah menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Kita cukup terkejut ya, banyak orang yang ternyata tidak betah di rumah. Begitu disuruh di rumah saat ini banyak yang keluar karena nggak betah di rumah. Rumah yang selama ini kita anggap sebagai home gitu ya, rumah yang home sweet home, rumah yang indah, baiti janati gitu, rumahku surgaku, ternyata tidak semua dirasakan sebagai surga bagi orang banyak. Nah itu yang harus kita upayakan, bagaimana membuat waktu bersama kita itu menjadi bermanfaat, berkualitas, dan menyenangkan. Yang kelima adalah perasaan kesejahteraan spiritual dan berbagi nilai. Mungkin selama ini kita menggantungkan urusan spiritualitas itu pada masjid misalnya. Kita tidak pernah diskusi tentang nilai-nilai atau agama yang mendalam karena banyak sekali sumber dari luar, misalnya tarawih di masjid dan sebagainya. Nah sekarang kita ditantang untuk bagaimana mendiskusikan hal itu di dalam keluarga, bagaimana bisa kultum bergantian, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang sebuah fenomena atau nilai-nilai sesuatu pada keluarga. Kenapa kita harus di rumah saja, karena kita memegang prinsip bahwa kita harus menyelamatkan nyawa orang lain. Kita nggak boleh menjadi penyebab yang membahayakan jiwa orang lain, karena menyelamatkan satu jiwa itu sama dengan menyelamatkan seluruh dunia misalnya. Itu hal-hal yang kita diskusikan dalam keluarga. Terus kemudian yang keenam adalah kemampuan untuk mengatur stres dan krisis secara efektif. Jadi sebenarnya tidak ada keluarga yang lepas dari krisis ataupun stres. Nah, yang penting itu adalah bagaimana keluarga itu bisa tumbuh di setiap krisis itu. Misalnya, ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan, sumber ekonomi berhenti. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin satu keluarga harus memutar otak untuk bisa roda perekonomian tetap berjalan misalnya, atau apa. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan kita. Bukan malah justru saling menyalahkan, saling meninggalkan, yang itu akan menjadi luka bagi semua orang. Begitu. Nah itu kira-kira hal-hal yang akan kita diskusikan. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin sharing sesuatu berkaitan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tetangga atau masyarakat, apa yang perlu dilakukan untuk fenomena seperti ini? Ya, ideal sekali sih memang kita harusnya mengingatkan begitu ya, menyampaikan bahwa pengasuhan terbaik itu adalah tanggung jawab keluarga, dan yang namanya mengasuh itu nggak cuma
memastikan dia udah makan belum dan sebagainya, tapi juga mendidik, memberikan nilai-nilai, mengawasi apa yang ditonton, apa yang dibicarakan, apa yang dilihat, dan sebagainya. Jadi tanggung jawab pengasuhan sebagai orang tua itu sebenarnya luar biasa. Jadi seandainya tidak ada yang bisa, orang dewasa yang bisa mengawasi, seharusnya ada orang lain yang dimintai tolong, entah itu tetangga atau saudara, begitu ya. Seperti kalau waktu saya tinggal di luar negeri karena sekolah gitu ya, itu memang dengan jelas pemerintah itu mengatur bahwa semua anak di bawah 12 tahun tuh nggak boleh ditinggal sendiri, nggak ada yang mengawasi gitu. Pulang sekolah juga harus ada yang jemput, ditinggal di rumah sendiri oleh orang tuanya juga nggak boleh. Kalau seandainya sampai ada seperti itu disebut penelantaran. Kalau ada hal-hal terkait hukum, itu orang tuanya bisa terkena hukum. Misalnya kayak ditinggal di rumah nggak ada siapa-siapa, rumahnya kebakaran, maka orang tuanya itu bersalah secara hukum, misalnya seperti itu. Jadi memang lebih baik sih disampaikan, diadakan edukasi kepada masyarakat bahwa yang namanya mengasuh itu tanggung jawab orang tua itu ya besar sekali, mulai dari mendidik, mengasuh, memastikan dia mandi enggak, makan enggak, itu salah satu bagian kecil saja, tapi hal-hal yang berkaitan dengan jiwanya itu menjadi tanggung jawab yang lebih besar gitu. Bagaimana cara ibu menjaga dirinya begitu ya? Yang penting kita memahami bahwa yang disebut dengan sehat mental, sehat jiwa itu ada 4 ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah mengenali potensi diri, artinya dia punya tahu alasan kenapa dia harus terus melakukan ini dan itu, terus hidup, terus melakukan sesuatu begitu. Yang kedua, mampu menghadapi stres sehari-hari. Jadi setiap orang itu menghadapi tekanan, beban setiap hari, tinggal bagaimana dia menghadapinya. Yang ketiga itu produktif. Yang keempat itu mampu bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari itu, misalnya seorang ibu merasa dia nggak produktif lagi, seorang ibu merasa dia nggak mampu menghadapi stresor sehari-hari, jadi dia jadi mudah marah, negatif dan sebagainya. Nah itu mungkin saatnya kita mengevaluasi, oh ini saatnya saya mungkin istirahat, ibu harus istirahat dari rutinitas sejenak, atau seorang ibu harus mungkin mengambil jarak dari itu semua, mungkin menyendiri di kamar, menenangkan diri, mengambil nafas panjang, sholat, zikir, misalnya seperti itu. Atau mungkin perlu pertolongan orang lain, perlu sharing pada orang lain untuk meminta pertolongan, atau perlu berbagi tugas dengan suami, misalnya seperti itu. Jadi itu hal yang harus kita sadari dari kita sendiri, karena memang kita harus pandai-pandai menjaga diri kita. Kalau tidak, nanti kita bisa emotionally drain itu ya, secara emosi sangat terkuras, sehingga itu berefek negatif pada orang lain. Nah, satu kunci dari itu semua sebenarnya adalah berpikir positif. Berpikir positif itu mengambil hikmah, bisa mempersepsi semua ini sebagai sesuatu yang positif. Sumbernya apa? Berpikir positif itu ada 2. Yang pertama, spiritualitas. Kita memahami mengapa Allah mengirimkan ini semua pada kita, memberi kita tugas banyak sekali, memahami bahwa di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, itu kan sumbernya adalah spiritualitas, agama, nasihat-nasihat, nilai-nilai agama. Yang kedua adalah literasi atau pemahaman tentang COVID-19 ini, sehingga memang kita kemudian menyadari, mengenali sebenarnya penyakitnya seperti apa sih, kenapa kita harus di rumah terus, apa gunanya kita kok sampai pengorbanannya seperti ini, untuk apa. Nah itu saya pikir kedua hal ini kalau kita jaga, kita dapat pemahaman spiritualitas yang baik dan pemahaman tentang literasi COVID yang baik, kita akan
punya energi untuk selalu positif begitu. Namun jika memang tadi tanda-tanda tadi kita menjadi kurang produktif, penuh emosi dan sebagainya, itu saatnya kita istirahat, menenangkan diri, sholat mungkin, ngaji mungkin, ya atau bercerita pada orang lain untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lain. Jadi Bapak Ibu, membangun masyarakat yang baik itu dimulai dari keluarga kita. Keluarga-keluarga yang baik akan membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang baik akan membangun negara yang baik. Jadi kalau kita ingin lingkungan berubah, situasi berubah, itu segalanya berawal dari keluarga kita. Nah, Ramadan ini dengan masa pandemi ini menjadi istimewa, insya Allah menjadi waktu untuk kita kembali membangun keluarga kita, membangun kebersamaan, mempererat, menajamkan visi misi keluarga. Insya Allah nanti kita keluar dari pandemi ini menjadi pemenang, keluarga kita menjadi lebih baik, lebih happy, dan ikatan menjadi lebih kuat. Demikian, semoga keluarga kita semakin bermanfaat untuk lingkungan. Mohon pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.